warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrul Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhiran NIM 73. Di video yang ketiga saya ini, saya akan menjelaskan tentang folklore bukan lisan. Di sini ada poin pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian folklore bukan lisan, dan yang kedua yaitu pembagian folklore bukan lisan. Pembagian folklore bukan lisan ini ada dua. Yang pertama yaitu folklore material, dan yang kedua yaitu folklore imaterial. Yang pertama yaitu pengertian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian? Dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja atau tidak. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Contohnya yaitu di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, ada senjata atau alat berperang Padang Zulfikar. Yang kedua yaitu pembagian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu folklore material. Di dalam folklore material ini ada arsitektur rakyat. Apa sih arsitektur rakyat itu? Jadi arsitektur rakyat itu adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya setiap suku di Indonesia memiliki bentuk-bentuk bangunan dan nama bangunan masing-masing, seperti pada masyarakat Sunda. Jadi, nama-nama arsitektur rumah Sunda berdasarkan pada bentuk atapnya. Yang kedua yaitu ada seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet, dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing. Mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan-kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan manfaat. Tetapi tidak semua kerajinan tangan termasuk folklore. Kerajinan tangan yang termasuk folklore adalah kerajinan tangan yang merupakan warisan leluhur daerah setempat dan menjadi ciri khas tempat tersebut. Yang ketiga yaitu ada pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sandang. Setelah itu baru papan. Kebutuhan pakaian bukan hanya untuk melindungi badan dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca malam. Yang keempat yaitu ada makanan dan minuman tradisional. Kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan. Karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis pangan yang dikonsumsi manusia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan dan keterampilan mengolahnya, sesuai dengan budayanya masing-masing. Masalah bahan pangan juga sangat bergantung pada kondisi alam. Apakah masyarakat tersebut tinggal di daerah pegunungan, persawahan, perlautan. Yang kelima yaitu ada obat-obatan tradisional. Setiap makhluk Tuhan seperti hewan dan manusia sering mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga dengan manusia zaman dahulu. Bahkan, mungkin manusia purba sekalipun juga sakit. Kemudian, pasti manusia berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat bergantung pada ketersediaan bahan. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Tetapi mungkin ada petunjuk dari yang gaib karena adanya bahan itu, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit. Lalu di sini juga ada yang kedua yaitu folklore imaterial. Folklore imaterial. Yang pertama yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi nonverbal atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar bahasa atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat ialah bahasa. Mereka mengatakan isyarat adalah isyarat saja atau gestur yang lebih dikenal sebagai paralinguistik, sebagai salah satu alat komunikasi manusia. Karena banyaknya alat komunikasi manusia selain bahasa. Yang kedua yaitu ada laras musik. Banyak sekali jenis laras musik di Indonesia ini, terutama musik-musik tradisional dari setiap suku. Hampir setiap suku di Indonesia mempunyai seni musik dan dengan instrumen yang berbeda-beda. Pada umumnya, instrumen musik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, sesuai dengan cara membunyikannya, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat musik yang dipukul, dipetik, ditiup, digeser, dan digoyangkan. Untuk menjadi jenis musik apa, tergantung bagaimana melaraskannya, sehingga dalam musik ada berbagai jenis laras musik, seperti laras salendro, pelok, madenda, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam linguistik bahasa Inggris yang membentuk sebuah kata. Ada dua macam morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terkait. Morfem yang dapat berdiri sendiri disebut morfem bebas, dan morfem tidak terkait. Terkait ada dua jenis, yaitu yang pertama morfem turunan, dan yang kedua yaitu morfem infleksional. Dan ada sintaksis. Sintaksis sebagai salah satu cabang linguistik yang mempelajari bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa itu dibentuk oleh masyarakat pemakainya. Dan yang ketiga yaitu semantik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari tiga tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi dapat disimpulkan bahwa folklore bukan lisan merupakan tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, karena inti folklore adalah cerita. Maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu, baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Suara dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Jadi itu tadi penjelasan tentang folklore bukan lisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.